Shalom, salam damai. Kita sambung dengan Injil Matius bab 14 dengan judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Ada banyak yang bisa kita imani dari perikop ini. Ada banyak yang bisa kita ambil pelajarannya. Dan yang tentu pertama-tama adalah Injil itu isinya melulu bukti Yesus adalah Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Dari judulnya saja kita sudah mendapat satu bukti ya. Bagaimana caranya? Apakah Yesus seperti sekarang ini ya, pesan catering untuk resepsi, untuk konferensi yang dihadiri oleh 5.000 orang? Itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tidak termasuk, ini dia, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi bayangkan, anggaplah ini sebuah konferensi. Konferensi mengenai apa? Mengenai iman, mengenai Tuhan Yesus. 5.000 orang. Nih lihat nih, perempuannya aja ada banyak ini ya. Yang dihitung baru 5.000 orang. Laki-laki maksudnya. 5.000 orang laki-laki. Bagaimana caranya coba? Apa dulu sudah ada catering kayak sekarang ini? Pakai catering ya? Nggak ada. Nggak ada yang bawa, tidak ada yang pesan catering. Nggak ada yang bawa bekal segitu banyak. Bahkan tidak ada warung makan yang bisa jual makanan segitu banyak. Nggak ada. Jadi Yesus melakukan mukjizat. Ini membuktikan Yesus adalah kuasa, sang kuasa itu, yaitu adalah Tuhan itu sendiri. Yesus bisa mengadakan mukjizat. Mukjizat dalam namanya sendiri, yang adalah Tuhan. Manusia Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Yesus membuktikan dirinya adalah Tuhan. Setelah sebelumnya Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya, dihukum mati oleh Herodes karena atas permintaan dari anaknya Herodias meminta kepalanya Yohanes di atas piring, dan Yohanes Pembaptis sudah mati. Yesus menyingkir. Ya, Yesus tidak mau menjadi korban juga karena saatnya belum tiba. Jadi Yesus menyingkir saja, mengalah. Pengikut Yesus itu banyak mengalah. Tentu kita juga tetap harus usaha dengan berbagai strategi yang bagus, yang benar ya. Kita harus tahu hukum, tahu pintar, tahu semua, tahu ajaran yang baik, tahu strategi.
Jangan asal baik, karena yang kita hadapi adalah serigala, dan banyak juga serigala yang berbulu domba. Itu yang susah ya. Serigala berbulu domba itu susah, karena kita nggak sadar ternyata itu serigala. Ternyata yang kita anggap teman kita ternyata adalah serigala. Jadi kita harus cerdas, harus selalu bersama Tuhan Yesus, supaya kita diberitahu hati-hati. Tapi bagaimana caranya bersama Tuhan Yesus? Caranya adalah ikuti semua perintahnya. Jangan ada yang ketinggalan. Koreksi diri coba. Kalau ada yang salah atau sudah tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, segera bertobat. Misalnya melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus tidak berkenan, segera bertobat. Nah, itu kita akan mendapatkan pendampingan Tuhan selalu, mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Bagaimana kita harus melangkah, ke arah mana, keputusan apa yang mesti kita ambil. Di sini Yesus melihat setelah mengasingkan diri, ternyata orang-orang banyak itu tetap mengikuti Yesus. Meskipun Yesus sudah, saya pergi dulu, saya perlu mengungsi, karena waktu saya belum tiba untuk disalibkan. Yesus pergi ya, mengalah ya, tidak mau frontal. Yesus menyingkir, Yesus mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi tetap saja dicari-cari, karena Yesus adalah orang yang hebat. Kenapa hebat? Karena dia adalah Tuhan. Tuhan itu hebat, Tuhan yang benar ya. Tuhan yang tidak benar ya kalah sama Tuhan yang benar. Jadi selama kita gabung dengan Tuhan yang benar, kita mendapatkan dukungan Sang Penguasa jagat raya ini, Sang Pencipta jagat raya ini. Ampuh sekali. Itu pamungkas. Kalau kita bersama dengan Tuhan yang punya langit dan bumi ini, kita mendapat dukungan surgawi. Orang-orang banyak ini tentu pasti nggak bawa bekal, dan banyak di antara mereka yang sakit-sakitan, bahkan mungkin punya penyakit apa kayaknya. Ya, kita sekarang ini kan juga banyak yang sakit-sakitan ya. Ya, saya juga kadang-kadang sakit juga ya. Ya, semua orang ya. Jadi kadang sakit itu juga disebabkan karena dosa. Jadi untuk bisa sembuh itu, pertama-tama kita harus tobat, harus mengubah jalan yang lama, pilih jalan yang baru, ikut Yesus, mikul salib. Kalau nggak mau mikul salib, nggak bisa ditolong. Jadi untuk ditolong oleh Tuhan Yesus harus mau mikul salib. Apa itu salib? Salib itu adalah tanggung jawab kita sehari-hari yang harus kita pikul. Jadi sebagai orang kita tuh harus punya rasa tanggung jawab, paling tidak tanggung jawab atas dirinya sendiri. Jangan merepotkan orang lain, malah harus berpartisipasi, bersumbangsih untuk kebaikan orang lain juga. Jangan maunya ditolong tapi tidak mau menolong, tidak mau bersumbangsih, tidak mau berkontribusi, tidak mau berpartisipasi memberikan yang baik pada orang. Itu adalah tanggung jawab kita. Jadi kita paling tidak dimulai dari diri sendiri. Harus bisa tanggung jawab, harus tahu diri. Ada beberapa orang itu yang tidak tahu diri, sudah ditolong tapi malah getok, malah mukul, kayak ular itu ya. Ular sudah dibebaskan dari misalnya jerat, lalu malah matok. Jadi ya, itulah kalau manusia tidak tahu diri kepada kebaikan ya. Kebaikan sudah menolong, tapi malah getok, malah mukul. Yesus memiliki belas kasihan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia menyembuhkan mereka yang sakit. Lihat ini lagi bukti kedua lagi. Bukti kedua, Yesus nggak hanya melipat gandakan roti, tetapi menyembuhkan.
Saat itu juga Yesus nggak pakai resep, nggak menulis resep. Nggak seperti dokter nih. Dokter aja menyembuhkan itu hanya memberikan pengetahuan. Yang menyembuhkan tetap saja Tuhan Yesus. Dokter hanya memberitahu kamu harus begini ya, harus begitu, jalankan. Nanti terserah Tuhan apakah mau menyembuhkan kamu atau tidak. Karena kan tentunya ke dokter pun belum tentu sembuh, betul kan? Ke dokter pun belum tentu sembuh, minum obat pun belum tentu sembuh. Sebab yang menyembuhkan itu Tuhan yang benar. Siapa? Ya, Tuhan Yesus yang benar. Gak ada lagi yang lain lah. Bukti itu terbukti. Siapa melihat Tuhan Yesus sudah melihat Bapa, Tuhan Bapa. Bapa Yesus adalah Tuhan versi yang dikecilkan, versi rendah hati, versi sederhana. Sebab kalau kita melihat Tuhan versi yang sesungguhnya, kita tidak sanggup, manusia akan hangus lenyap. Jadi Tuhan harus mengecilkan dirinya untuk bisa berkomunikasi, bertemu langsung dengan manusia. Lihat ini, Tuhan Yesus namanya. Sama seperti kita, manusia biasa. Butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Bisa sakit, bisa capek, bisa marah juga, ya bisa marah juga, ya sama kayak kita. Ya, tapi karena Tuhan Yesus bisa mencukupkan dirinya. Gak pernah kekurangan karena beliau adalah Tuhan. Lalu hari sudah mau malam, murid-muridnya berkata, suruhlah orang banyak itu pulang, supaya mereka sebelum gelap bisa sampai ke desa-desa dan bisa beli makan di sana. Ya kalau punya uang ya, kalau nggak punya uang gimana? Kan yang datang kepada Yesus tuh kebanyakan orang-orang yang menengah ke bawah. Lalu Yesus bilang, tidak perlu mereka pergi, kamu yang harus beri mereka makan. Ini sering ya, kita kadang sering ingin menyelesaikan suatu masalah dengan cara kita. Kita kadang tidak kepikiran, ternyata Tuhan punya caranya yang tidak kita duga-duga. Jadi caranya murid-murid Yesus untuk memberi makan kepada orang banyak itu adalah dengan menyuruh mereka pulang. Yaitu pikiran manusia seperti itu. Tapi cara Tuhan, cara yang ajaib. Tidak perlu mereka pulang, tidak perlu mereka pergi. Kamu yang harus beri mereka makan. Hah? Bagaimana ini? Kami cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Gimana Tuhan? Jangan khawatir. Kamu bersama dengan Tuhan Yesus, Sang Penguasa langit dan bumi, Sang Pencipta langit dan bumi. Yesus mengambil roti, mengucap syukur. Pelajaran ketiga, kita harus mengucap syukur, mengucap berkat. Yesus memberkati roti itu, memberkati. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, apapun yang diberkati Tuhan pasti menghasilkan buah-buah yang kita harapkan, buah-buah yang baik. Yesus mengucap berkat, ya, mengucap syukur anak-anak ini ya, mau anak ini yang punya anak ini ya, ada 5 roti dan 2 ikan. Ada mau berpartisipasi, itu tadi yang pelajaran pertama. Kita harus mau berpartisipasi, berkontribusi, nyumbang yang baik ya, bukan nyumbang untuk gengsi-gengsian. Sekarang ini kan banyak yang nyumbang hanya untuk gengsi-gengsian ya. Salam tempel ditulis namanya juga ya, supaya mendapatkan balasan yang setimpal. Kalau mau menyumbang, nyumbang yang tanpa pamrih ya, jangan mengharapkan diganti, sebab nanti Tuhan yang menggantikan. Yesus mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid, dan murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak itu. Jumlahnya 5.000 orang laki-laki, tambah perempuan dan anak-anak. Tidak habis-habis, bahkan ada sisa.
Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkannya. Tersisa 12 bakul penuh. Kembali lagi pelajaran ke berapa ini? Keempat atau kelima. Jangan buang-buang makanan. Ada sisa 12 bakul, Yesus mengajari, kumpulkan sisa-sisa roti, jangan dibuang-buang. Pelajaran ke berikutnya, jangan buang-buang makanan. Ambil secukupnya, makan dan habiskan. Jangan menyisakan makanan lalu dibuang. Kalau kita sekarang ini kan banyak sekali resepsi atau dalam sebuah konferensi atau pertemuan atau apa kayak ada perjamuan ya. Banyak kan orang mengambil komplit ya, tetapi tidak dihabiskan, disisakan, bahkan sering cuma dicicipi 1, 2, 3 lalu ditinggalkan di atas meja. Masih banyak makanan itu ya di dalam piring, nggak dihabiskan. Itu dalam pesta perkawinan itu kan sering kan, resepsi pernikahan itu banyak kan itu kan, apalagi yang namanya prasmanan, ngambil seenaknya makanan, nggak dihabiskan. Sementara orang yang datang terlambat melihat meja tempat makanan itu sudah tinggal habis sisa-sisa, nggak kebagian. Sementara di tempat piring yang kotor itu tersisa masih banyak makanan yang tidak dihabiskan ya. Di piring-piring itu sudah dicomot sana comot sini tapi nggak dihabiskan. Sementara yang di meja hidangan utama itu udah habis ya, tinggal sisa-sisa ya. Itu kan ironis ya. Orang akhirnya nggak bisa mendapatkan yang masih baik, masih utuh. Yang tersisa itu di piring-piring bekas berserakan dengan sisa-sisa makanan yang masih banyak itu. Itu kan nggak tahu diri namanya, nggak tahu mengucap syukur bahwa orang lain juga perlu makan. Itu namanya egois. Jadi kalau ngambil makanan, habiskan. Jangan dibuang-buang makanannya. Jangan demi supaya rezekinya turah, maksudnya supaya rezekinya masih ada nanti, lalu diturahke, disisakan, supaya maksudnya punya kepercayaan bahwa nanti supaya rezekinya tidak habis, akhirnya tidak dihabiskan makanannya ya. Itu ngawur itu ya. Itu keyakinannya ngawur itu. Itu Anda membuang-buang makanan. Kalau Anda masih punya keyakinan seperti itu, berarti Anda belum percaya kepada Tuhan Yesus yang menyediakan. Makan harus dihabiskan. Kalau tidak sanggup, jangan ngambil. Biarkan untuk orang lain. Orang lain juga butuh makan. 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Betapa hebatnya Tuhan Yesus. Tuhan yang nyata bisa melakukan mukjizat. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mukjizatnya banyak sekali. Bukti, ini bukti autentik, disaksikan 5.000 orang lebih, ditambah perempuan dan anak-anak. Kita tuh harus punya bukti ya kalau untuk percaya. Yesus membuktikan, nggak asal klaim. Terbukti, disaksikan oleh 5.000 orang dan lebih banyak lagi. Bukti bahwa benar Yesus adalah Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan bisa menjadi manusia. Manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Hanya Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.